Baik, selamat malam Kak Lia. Selamat malam, Kak. Baik, sebelumnya Kak Lia, bagaimana kabarnya Kak Lia? Alhamdulillah baik, Kak. Sehat. Alhamdulillah jika baik dan sehat ya Kak Lia ya. Oke, sebelumnya kan Kak Lia itu pernah tektokan, pernah chattingan sama aku kalau Kak Lia itu pindahan dari Surabaya ke Bojonegoro. Benar ya Kak Lia? Ya, betul. Baik. Baik di sini yang sebelumnya ya Kak ya di sesi konseling ini Kak Lia sudah pernah berkonseling atau belum Kak? Sebelumnya belum pernah sih, Kak. Jadi ini first time, rada deg-degan sih. Oke, first time ya. Oke, jadi Kak Lia nggak usah takut. Jadi Kak Lia boleh cerita dengan lebih nyaman ya Kak ya, nggak usah dengan ketakutan-ketakutan, lebih diplongkan aja Kak, nggak apa-apa. Untuk waktunya 20 menitan apakah cukup Kak? Cukup, Kak. Oke, baik. Langsung saja Kak. Berarti kan Kak Lia cerita pindahan dari Surabaya ke Bojonegoro. Boleh diceritakan nggak Kak? Alurnya itu seperti apa sehingga Kakak itu memutuskan untuk pindah dari Surabaya ke Bojonegoro seperti itu Kak? Jadi awalnya ini saya tinggal di Surabaya dan memang punya rencana untuk melanjutkan kuliah di sana, Kak. Saya sudah menyiapkan diri untuk masuk PTN, sudah mengikuti berbagai tes ya, SNBP, SNBT, bahkan mandiri. Tapi mungkin belum rezekinya ya, Kak. Baik. Belum ada yang keterima dan sedih sih saat itu, terpukul rasanya. Terus di waktu yang hampir bersamaan, kondisi nenek saya yang di Bojonegoro ini mulai membutuhkan pendampingan lebih gitu. Dia sudah sakit dan sudah sepuh, dan untuk kesehariannya ini butuh bantuan gitu, Kak. Baik, Jadi keluarga ini kemudian berdiskusi gitu dan menyuruh saya kayak bagaimana kalau melanjutkan kuliahnya di Bojonegoro saja sambil mengurus nenek. Awalnya saya kayak rada gak terima ya, pasti kayak kenapa saya Betul, gitu. betul. Tapi kan sambil dijelasin juga sama ayah sama mama, jadi lebih ngerti kayak rasa tanggung jawab sama keluarga sih, Kak, seperti itu. Baik. Baik, dari cerita Kak Lia bisa diambil simpulan bahwa Kak Lia sebenarnya di Bojonegoro ini maksudnya itu bukan dari hati Kak Lia, memang saya mau ke universitas di Bojonegoro seperti itu ya Kak ya, memang ada latar belakang yang melatar belakangi ya Kak ya. Iya, betul. Baik, seperti itu. Oke. Kayak paham ya perasaannya Kak Lia, mungkin perasaan agak sedikit tidak terima, tapi harus menjalani sesuai kenyataan seperti itu ya Kak ya. Baik. Untuk Kak Lia, bagaimana perasaan waktu pertama kali pindah dari Surabaya yang notabene kota besar ke Bojonegoro untuk kuliah sekaligus merawat nenek yang mohon maaf sudah sepuh dan sakit seperti itu ya Kak? Ya, mungkin setelah pindah dari Surabaya ke Bojonegoro ini saya benar-benar campur aduk ya, Kak, perasaannya. Di satu sisi saya sedih karena harus ninggalin kota Surabaya yang saya lahir dan besar, mempunyai kehidupan di sana, teman. Jadi rada berat waktu awal-awal. Tapi di sisi lain juga saya merasa punya tanggung jawab besar untuk menemani dan merawat nenek saya yang sudah sepuh dan sakit ini. Jadi saya mencoba ikhlas sih, Kak, sama keadaan ini. Itu sungguh sangat luar biasa ya Kak ya. Jadi mungkin butuhnya proses adaptasi waktu seperti itu ya Kak ya. Untuk kedepannya. Baik. Baik, untuk Kak Lia sendiri, apa tantangan terbesar Kak Lia yang alami sejak tinggal di Bojonegoro ini? Mungkin dari sisi akademik maupun di kehidupan sehari-hari Kak Lia. Mungkin tantangan terbesar saya itu membagi waktu, tenaga, sama emosi sih, Kak. Jadi dari sisi akademik mungkin saya harus menyelesaikan diri dengan sistem perkuliahan, ritme belajar yang berbeda, serta tuntutan tugas yang cukup menguras pikiran.
Kalau dari sisi kehidupan sehari-hari ini, mungkin saya sangat terlibat dalam merawat nenek sih, memperhatikan kondisinya dan siap saat beliau membutuhkan bantuan. Kadang saya itu ngerasa kelelahan gitu secara fisik dan mental juga, apalagi ketika keduanya ini datang bersamaan seperti itu. Baik, saya mengerti perasaannya, apalagi Kak Lia kan tuntutan akademiknya juga luar biasa karena sedang menempuh S1 ya Kak Lia ya. Iya, betul. Apalagi dengan disertai merawat nenek. Tidak heran kalau fisik dan mentalnya terkena secara berlebihan. Mungkin Kak Lia bisa perlu mengistirahatkan sejenak diri Kak Lia, seperti itu Kak Lia. Baik, untuk Kak Lia sendiri hubungan dengan nenek bagaimana Kak Lia sebelum memutuskan pindah dan setelah pindah bersama nenek, hubungannya seperti apa Kak Lia? Hubungan saya dengan nenek terbilang baik ya kak. Tapi tidak terlalu dekat karena mungkin jarang bertemu ya sebelumnya. Dan setelah tinggal bersama ini hubungan kami menjadi jauh lebih dekat secara emosional. Saya jadi lebih memahami kondisi beliau dan kebiasaannya sih kak, seperti itu. Baik baik baik. Mungkin ada sisi positifnya juga ya Kak ya, jadi hubungan juga lebih berkembang bersama nenek dan juga mungkin lebih menjadi orang terdekat nenek nomor satu seperti itu ya Kak ya. Mungkin ada sisi plusnya, itu di sisi plusnya ada ya Kak ya, mungkin ya. Iya. Baik. Terus juga mungkin sering rasa lelah sama tekanan sih kak, kayak ngerasain tekanan karena tanggung jawab yang cukup besar ini sih kak gitu. Jadi merasa bahwa tanggung jawab ini terlalu besar untuk dipikul seperti itu ya Kak ya. Baik, 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 baik. Itu cukup wajar Kak ya. Apalagi sedang menempuh strata 1 seperti itu. Jadi itu perasaan yang wajar. Mungkin Kak Lia bisa lebih mengontrol diri dengan memberikan waktu untuk istirahat diri sendiri dalam sejenak seperti itu Kak Lia. Untuk Kak Lia sendiri, adakah Kak Lia itu kayak merasa tertekan atau kayak ngerasa aku tuh baik-baik saja, kayak dalam kesehariannya dalam kuliah sekaligus merawat nenek yang notabene itu sudah sepuh seperti itu Kak? Ya sih kak, saya ngerasa ada tekanan untuk selalu terlihat kuat dan mampu menjalani semuanya. Saya sering ngerasa harus baik-baik saja, padahal di dalam diri saya itu ada rasa capek, sedih, dan bingung. Dan kadang saya menahan emosi karena merasa ini adalah kewajiban, seperti itu sih kak. Baik, baik Kak Lia. Memang betul ya Kak Lia ya. Merasa baik-baik saja itu mungkin beberapa orang juga mengalaminya. Kak Lia sendiri juga mengalami. Dan merasa baik-baik saja itu sebenarnya bukan merupakan solusi ya Kak ya. Karena merasa baik-baik saja itu berarti menahan emosi dan mengumpulkannya. Jika itu semakin terkumpul, bisa saja itu meledak kapan-kapan. Seperti itu Kak Lia. Jadi itu juga akan menjadi bom waktu sendiri untuk Kak Lia. Jadi Kak Lia bisa lah ya untuk sharing-sharing atau tukar pendapat dengan orang lain, dengan teman, atau Kak Lia juga bisa loh konseling lagi seperti itu Kak Lia. Tapi kadang tuh takut dianggap ngeluh gitu loh kak. Itu bedanya Kak Lia. Jika Kak Lia curhat dengan konseling itu ada bedanya dari situ. Kalau dicurhat mungkin bisa menjurus ke adu nasib ya. Kalau sesi konseling ini lebih ke fun, lebih ke terfokusnya, terpusatnya di Kak Lia sendiri seperti itu Kak. Baik. Untuk Kak Lia sendiri kan pindah ya dari Surabaya ke Bojonegoro. Adakah Kak Lia masih menjaga komunikasi antar teman atau sanak keluarga yang di Surabaya? Untuk komunikasi sih masih ya sama teman-teman, sama keluarga di Surabaya, tapi mungkin nggak seintens dulu aja Betul. sih kak. Karena mungkin jarak sama kesibukan masing-masing ya kak. Baik, mungkin ya karena masalah waktu sendiri, waktu dan jarak ya Kak ya. Namun Kak, menurut Kakak ya,
waktu dan jarak itu sangat penting juga ya kak Iya ya. betul. Mungkin ya nggak usah terlalu memaksakan sendiri juga diri sendiri sih kak ya, lebih ke senyamannya aja tapi tetap terkoneksi, bisa seminggu sekali atau sekali-kali tetap terjaga di medsos seperti itu ya kak ya. Baik ya mungkin itu saja. Terus untuk kakak sendiri ya, untuk di sini tuh perkuliahannya kalau boleh tahu di mana kak, di Bojonegoro? Di Universitas Bojonegoro kak. Oh di Unigoro ya kak ya. Iya, Ambil iya. apa kak kalau boleh tahu? Ambil teknik sipil. Oh teknik sipil, keren banget itu, jurusan yang langka untuk cewek-cewek ya, soalnya sipil itu kan berhubungan dengan bangunan ya. Oke kak, yang ini itu yang saya tanya tuh, dalam sistem perkuliahan di kampusnya kakak ya khususnya, itu apakah sesuai kak dengan ekspektasi kakak yang sebelumnya tinggal di Surabaya seperti itu? Mungkin sistem perkuliahan di kampus saya cukup baik dan terstruktur ya kak. Namun belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi saya sih kak. Saya masih berusaha nyesuaiin diri dengan metode pembelajaran, karakter dosen, serta lingkungan akademik yang berbeda dari yang saya bayangkan sebelumnya sih kak gitu. Baik, mungkin ada terdapat gap ya antara mungkin saja di universitas-universitas di Surabaya mungkin beberapa fasilitasnya seperti ini, di Bojonegoro seperti ini, mungkin ada terdapat gap yang agak lumayan besar ya kayak membuat kakaknya kok oh kok seperti ini, tapi mungkin itu sendiri juga yang menjadi menurut em, menurut kakak yang menjadi juga hal yang istimewa, soalnya kak jika mungkin saja jika bersinar di tempat yang kecil itu semakin terlihat loh kak ya, kecuali kalau kita bersinar di ribuan bintang itu kita kayak ya udah biasa. Kalau kita bersinar di kayak misalnya di pasir itu sangat sangat terlihat seperti itu kak, seperti itu kak ya contohnya ya, itu perumpamaan aja intermezzo kak ya. Itu sih kak. Untuk kakak sendiri, adakah kayak kesulitan kak atau kesesuaian seperti di lingkungan, makanan, atau cara berinteraksi dengan orang sekitar kak waktu di Bojonegoro ini? Yang paling sulit bagi saya sih nyesuaiin diri di lingkungan ya kak. Ritme hidup yang jauh lebih tenang sih dibanding di Surabaya ya. Awalnya saya ngerasa asing, sepi, dan kadang ngerasa kurang bersemangat sih kak menjalani hidup di sini gitu. Mungkin ya karena belum terlalu kenal banyak orang juga sih ya kak ya. Oh iya kak, itu ada gak kak kayak sesuatu yang membuat kayak culture shock, oh kok di Bojonegoro gini, kalau di Surabaya enggak loh, kayak gitu. Ada sih kak, mungkin lebih ke tetangga ya. Tetangga, Iya, kalau boleh diceritakan kak kisahnya atau kasusnya yang pernah kakak alami? jadi ngerasa aja sih kak kayak tetangga sini tuh lebih ikut campur gitu sama kehidupan Betul betul kita. betul. Kayak itu pernah ya ketika ada temen aku tuh main ke rumah, padahal itu juga ada ceweknya, juga gak malam-malam banget. Terus ada kayak tetangga itu mondar mandir depan rumah terus kayak Iya teriak-teriak iya gitu. iya, paham paham. Udah malam padahal masih jam berapa? Jam 9 juga gak ada. Kayak ikut campur banget menurut aku Iya. gitu. Oke, kalau boleh tahu kalau perbedaannya sama yang di Surabaya seperti apa kak? Kalau di Surabaya kayak jarang banget ketemu karena mungkin notabene pekerja semua ya kak. Soalnya kayak jarang ketemu terus kayak ya udah hidup kamu hidup aku hidup aku gitu. Lebih lo gue gitu ya kak Iya, ya. Baik 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 gitu. baik. Baik, mungkin lebih ke perbedaan dalam segi bermasyarakatnya itu ya kak ya, lebih ke untuk kakak sendiri lebih ke nyaman yang di Surabaya atau di Bojonegoro dalam tanda kutip tetangga ya kak ya. Mungkin nyaman di Surabaya ya Ya kalau di mungkin sini. individualismenya Iya. itu ya. Oke oke baik baik baik. Oke, untuk kakak sendiri kak, ada kakak kayak tujuan utama kuliah di Bojonegoro selain menemani nenek ya kak ya? Ya itu tadi kak yang aku bilang karena nggak masuk PTN sih kak, jadi itu hal utama sih. Terus melihat kondisi nenek juga
butuh ya aku lebih ke itu sih kak. Oh, baik baik baik. Kayak nggak lolos PTN memang mungkin ada rasa kecewa gitu ya Kak ya. Iya. Ya itu wajar Kak. Karena ya rasa gagal kecewa saat tidak lolos dalam suatu hal itu sangat wajar terjadi gitu. Tapi juga mungkin ini juga jalan yang terbaik, mungkin ini juga adalah awal gitu, jalan yang mungkin Allah rencanakan juga ya Kak ya untuk Kakak. Luar biasa sekali. Kak, rencana Allah ya Kak ya. Baik, Kak, untuk kakaknya sendiri, tadi kan kakak cerita bahwa kakak itu kuliah juga menjaga nenek seperti itu ya kak ya. Yang ingin saya tanyakan itu rencananya kak, rencana atau cara khusus untuk mengatur waktu antara aktivitas kuliah, merawat nenek, sama waktu untuk diri sendirinya itu gimana ya kak? Sejujurnya nih saya masih belajar ngatur waktu dengan baik sih kak. Saya sering lebih memprioritaskan kuliah dan keluarga sampai lupa memberi ruang buat diri sendiri. Hal ini tuh membuat saya mudah lelah. Betul betul. Ke depan saya ingin lebih belajar ngatur waktu sih gitu kak. Baik, memang benar ya jika diberi tanggung jawab besar itu mungkin menjadi tekanan mental juga untuk kakak sendiri, tapi ya untuk kasus ini kakak juga harus memperhatikan diri sendiri karena mental sendiri itu sangat-sangat penting ya, apalagi memperhatikan diri sendiri. Kakak bisa self love, kakak bisa lebih mencintai diri kakak sendiri gitu. Kalau kakak sudah sangat tertekan, kakak sudah sangat buntu, itu biasanya kakak itu menyalurkannya kemana kak? Ke temen kak, ke saudara kak, atau kakak bisa kayak menulis ke diary kak, atau gimana? Mungkin akhir-akhir ini lebih ke nulis sih kak. Baik baik bagus. Soalnya kurang percaya juga sama Orang ya, trust issue ya. Oke, luar biasa, itu sangat sangat bagus juga sih kak ya, soalnya itu rahasia terjamin ya. Ya baik, kakak juga bisa konseling lagi kok lah untuk mungkin untuk sesi-sesi berikutnya seperti itu. Baik kak, itu juga merupakan alternatif atau terobosan untuk menghilangkan mungkin agak rasa-rasa terpukul, rasa kecewa seperti itu ya kak ya. Itu juga sangat luar biasa, penyelesaian kakak sudah sangat luar biasa. Untuk kakaknya sendiri ini apa yang kakak harapkan atau yang kakak dapatkan dari sesi konseling ini, yang kakak harapkan itu apa? Mungkin saya berharap sesi konseling ini bisa menjadi ruang aman bagi saya untuk bercerita tanpa merasa dihakimi. Saya ingin lebih memahami perasaan saya sendiri, belajar menerima keadaan dan menemukan cara yang lebih sehat untuk menjalani kehidupan dan tanggung jawab keluarga tanpa terus menekan diri sendiri sih kak. Baik, sangat senang sekali ya kak ya bisa menyampaikan harapan kakak seperti itu, dan saya sangat kayak merasa terhormat sekali bahwa konseling kali ini tuh kayak menjadi tempat aman kakak dalam bercerita, kayak kakak tanpa merasa dihakimi. Mungkin kakak trust issue sama beberapa pengalaman kakak sebelumnya, jadi mungkin dalam sesi konseling ini mungkin kakak lebih mengeksplorasi perasaan saja sih kak, belajar menerima keadaan lebih damai, dan mungkin lebih bisa menjalani hidup dengan lebih sehat dan bahagia. Dan pokoknya kakak harus percaya bahwa kakak itu tidak sendirian dalam proses ini, kakak banyak yang menemani seperti itu kak. Ya kak, terima kasih. Baik kak, oke, karena sesi konseling ini tadi kan itu ya kak ya, kita udah bicara di perawalan sesi konseling bahwa sesi konseling ini mungkin dimaksimalkan 20 menitan seperti itu ya kak ya. Mungkin ini di penghujung sesi konseling ini, harapan kakak kedepannya sudah kakak utarakan juga. Mungkin kakak ada keinginan bahwa kakak ingin melanjutkan sesi konseling di sesi-sesi berikutnya? Maaf kak, gimana? Kedepannya gitu kak, kakak ingin lagi nggak, atau kakak mau lagi nggak konseling sama saya gitu? Mau banget sih kak. Iya, oke. Bisa cerita lagi ya kak ya untuk kedepannya lagi. Jadi
Kakak gak usah takut, untuk kedepannya bisa kok lewat handphone, chatting, VC atau datang langsung. Aku siap di wilayah Bojonegoro ini, Kak. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, baik, Kak. Terima kasih ya, Kak Lia. Ya, sama-sama.